Demi pertahankan dan kontrak panjang Bojan Hodak, manajemen siap manjakan dan kabulkan permintaan sang pelatih. Intensitas latihan memanas. Ini selengkapnya. Di tengah euforia prestasi dan konsistensi Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir, ada satu hal yang diam-diam menjadi perhatian serius sang nahkoda, Bojan Hodak. Bukan soal taktik, bukan pula soal komposisi pemain, melainkan fondasi yang sering luput dari sorotan, yaitu fasilitas latihan. Kontrak Bojan sendiri akan berakhir pada 31 Mei 2026, bertepatan dengan rampungnya kompetisi Super League. Saat negosiasi kontrak barunya mulai bergulir, Bojan justru mengambil arah yang berbeda. Ia tidak sekedar berbicara angka atau durasi kerjasama. Pelatih asal Kroasia itu memilih menyuarakan sesuatu yang jauh lebih mendasar, namun berdampak jangka panjang, standar profesionalisme klub. Bagi Bojan, kekuatan sebuah tim tidak hanya dibangun saat 90 menit pertandingan. Justru, segalanya dimulai dari apa yang terjadi di balik layar, di lapangan latihan, di ruang gym, hingga di ruang pemulihan cedera. Di sanalah kualitas tim benar-benar ditempa. Dengan tegas, Bojan menyoroti bahwa fasilitas latihan di Indonesia, bahkan di level Asia Tenggara, masih tertinggal. Sebuah pernyataan yang bukan tanpa dasar. Ia membandingkan dengan Eropa, di mana bahkan klub kasta bawah sudah memiliki pusat latihan sendiri. Saya selalu berusaha meningkatkan standar fasilitas latihan, karena itu yang kami butuhkan. Pemain butuh standar yang lebih baik. Di seluruh Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, masih kurang lapangan latihan. Bayangkan, di divisi 7 sekalipun, klub-klub di Eropa telah memiliki lapangan latihan yang layak. Mungkin tidak mewah, tapi cukup untuk menjaga kualitas permainan dan kebugaran pemain. Sementara di sini, banyak tim masih harus berbagi, bahkan mengandalkan stadion utama yang sejatinya bukan diperuntukkan untuk latihan intensif setiap hari. Ini adalah fasilitas nomor 1 yang harus dimiliki setiap klub. Di Eropa, bahkan divisi 7 pun punya tempat latihan. Mungkin tidak yang terbaik, tapi mereka punya. Karena stadion tidak bisa dipakai untuk latihan terus-menerus, nanti malah rusak, katanya. Bojan memahami betul risiko dari kondisi tersebut. Stadion yang terus digunakan akan cepat rusak. Lebih dari itu, kualitas lapangan yang tidak optimal bisa meningkatkan potensi cedera pemain, sesuatu yang bisa merusak stabilitas tim dalam jangka panjang. Namun yang menarik, kritik Bojan bukanlah bentuk keluhan kosong. Ia juga mengakui bahwa Persib telah menunjukkan progres. Peningkatan di sektor medis misalnya, mulai terasa dampaknya. Jumlah cedera pemain berkurang, proses pemulihan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Itu artinya, arah yang ditempuh manajemen sudah benar. Hanya saja menurut Bojan, langkah tersebut harus terus dipercepat. Gym yang lebih modern, fasilitas medis yang lebih lengkap, hingga kualitas lapangan latihan yang lebih baik, semuanya bukan sekedar pelengkap. Itu adalah investasi. Investasi untuk menjaga performa pemain, memperpanjang karier mereka, dan tentu saja membawa Persib bersaing di level yang lebih tinggi. Dan disinilah letak visi besar seorang Bojan Hodak. Ia tidak menjadikan peningkatan fasilitas sebagai syarat mutlak dalam kontraknya. Tidak ada ultimatum, tidak ada tekanan berlebihan, tapi ada dorongan yang konsisten, sebuah sinyal bahwa ia ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekedar tim yang menang hari ini. Ia ingin Persib menjadi klub yang siap untuk masa depan, sebuah klub dengan standar profesional tinggi, klub yang tidak hanya disegani karena hasil di papan klasemen, tetapi juga karena sistem dan infrastrukturnya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Bojan akan memperpanjang kontraknya atau tidak, tapi apakah Persib siap menjawab visi besar tersebut. Karena di era sepak bola modern, kejayaan tidak ditentukan oleh siapa yang bermain di lapangan, tetapi juga oleh seberapa kuat fondasi yang dibangun di belakangnya. Jelang lawan Dewa, Bojan siapkan strategi untuk ber-CS dan prediksi laga tanpa penonton. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui laga melawan Dewa United sama seperti Bali United. Pertandingan kali ini juga tidak akan mudah.
Dewa datang dengan ambisi untuk terus naik di zona papan atas dan menunjukkan performa yang mulai meningkat. Ambisi Maung Bandung untuk menjadi juara tentu membuat mereka harus bisa mengoleksi banyak kemenangan. Tentunya, lawan-lawan di liga musim ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan bisa saja menyulitkan mereka untuk mendapatkan trofi. Bojan menjelaskan bahwa dia masih belum mendapatkan informasi terkait laga melawan Dewa. Saat melawan tim besar, biasanya Banten Warriors memilih untuk menggelar laga tanpa penonton. Ini menjadi langkah antisipasi agar supporter tim tamu tidak bisa hadir di tribun. Tapi saya tidak yakin mereka memperbolehkan ada penonton atau tidak, karena belum ada informasi, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, pertandingan melawan Dewa akan berjalan sengit. Menurutnya, lawan mereka kali ini memiliki komposisi tim yang solid, dan ini menjadi tantangan. Maung Bandung tentu harus bermain lebih baik dan berusaha untuk mengejar kemenangan. Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus. Mereka tim yang sangat bagus, terangnya. Menuju tangga juara, Bojan memastikan tidak ada pertandingan yang mudah. Semua tim akan bertarung habis-habisan untuk bisa menang saat melawan Persib. Persaingan yang ketat di klasemen membuat poin saat ini sangat berharga. Misi utama tentu agar bisa menyapu bersih sisa laga dengan kemenangan, dan ini akan jadi pembuktian kualitas Maung Bandung. Saya tidak tahu, tapi mereka punya pemain yang bagus. Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Di liga ini, semua pertandingan itu sulit, tutupnya. Di lain sisi, kick-off laga Persib lawan Arema FC resmi berubah. Ini alasannya. Persib Bandung mengungkapkan bahwa jadwal pertandingan melawan Arema FC mengalami perubahan. Laga yang direncanakan bergulir malam hari itu dimajukan pukul 15.30 WIB, dan keputusan ini diambil usai koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Laga tersebut direncanakan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GLBA Bandung pada Jumat 24 Juni 2026. iSuper League selaku operator Super League secara resmi melakukan penyesuaian kick-off untuk laga panas antara Persib vs Arema FC. Pertandingan ini semula dijadwalkan berlangsung malam hari di Stadion GLBA dan kini resmi dimajukan jadi sore hari. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Persib melalui pernyataan resminya. Menurutnya, keputusan dimajukannya kompetisi ini karena ada koordinasi dengan pemangku kepentingan. Untuk itu, ini dipastikan demi kebaikan bersama dalam menghadapi laga krusial ini. Berita lainnya, strategi Federico Barba demi jaga momentum juara Persib Bandung. Bek Persib Bandung Federico Barba membeberkan kunci utama timnya dalam mempertahankan posisi puncak klasemen kompetisi Super League 2025-2026. Pasca kemenangan krusial 3-2 atas Bali United pada pekan ke-27, Federico Barba menekankan pentingnya menjaga ritme permainan agar Persib Bandung tetap berada di jalur yang tepat menuju tangga juara. Menurut Federico Barba, tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan konsistensi demi menghindari kejaran Borneo FC yang terus menempel ketat di peringkat kedua. Dengan raihan 64 poin, Maung Bandung kini unggul 4 angka dari tim asal Samarinda tersebut, sekaligus menjaga selisih 9 poin dari rival abadi mereka, Persija Jakarta, yang membayangi di posisi ketiga. Pemain yang pernah merumput bersama Como tersebut terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga kontra Serdadu Tridatu. Baginya, intensitas tinggi dalam jadwal pertandingan menuntut kesiapan mental yang luar biasa dari seluruh anggota skuad. Ya, kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini, ujar Federico. Barba juga menyoroti pentingnya menjaga pertahanan agar kembali solid. Meskipun menang, ia menyayangkan terhentinya catatan impresif 16 laga tanpa kebobolan milik Persib di tangan Bali United. Ia berharap tim segera kembali fokus untuk menjaga gawang agar tetap aman di laga-laga berikutnya. Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai tujuan, ucap Barba. Jadi kami harus kembali dengan tidak kebobolan dan juga membuat sejarah yang sepertinya tidak akan mudah, ungkap Barba. Guna mengamankan tahta klasemen, Barba menyebutkan bahwa strategi rahasia yang harus dimaksimalkan adalah penguatan komunikasi antar pemain di lapangan. Ia percaya bahwa komunikasi yang semakin solid akan berbanding lurus dengan peningkatan konsistensi tim, sehingga meminimalkan risiko terpeleset yang bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC. Kami banyak berlatih bersama dan berkomunikasi, dan berharap kemenangan akan terus berlanjut untuk tim ini, kata Barba. Ya, sekarang semua pertandingan adalah final, jadi kami butuh 3 poin di semua pertandingan, jelas Barba.
Sekarang tim ini unggul di klasemen dan kami hanya memikirkan hal itu, hal yang luar biasa, tutur Barba. Menuju pekan ke-28, konsentrasi penuh sangat diperlukan saat Persib Bandung dijadwalkan melawat ke markas Dewa United di Banten International Stadium pada 20 April 2026 mendatang. Di lain sisi, tunda rekor clean sheet bersama Persib, ini reaksi Teja Paku Alam. Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, menunda rekor 17 clean sheet dalam sesimun, menyamai catatan mantan kiper Persipura Jayapura Yu Jae-hoon. Gawang Teja Paku Alam kebobolan 2 kali saat menghadapi Bali United pada pekan ke-27 Super League. Teja Paku Alam menekankan bahwa dirinya tidak mengejar target pribadi. Kemenangan tim menjadi hal yang utama, dengan 3 poin datang lewat serangkaian gol Ramon Tangke, Luciano Guaicochea, dan Federico Barba. Pertama-tamanya saya ucapkan syukur, terpenting sekarang itu kemenangan dulu, kemenangan tim dulu, sebelum rekor Yu Jae-hoon. Guna melampaui catatan Yu Jae-hoon, Teja Paku Alam masih punya 7 laga sisa yang bisa dimaksimalkan. Laga terdekat telah menanti Dewa United yang baru saja mengalahkan Malut United. Kalau target pribadi pastinya melawan Dewa, meraih kemenangan. Terpenting dulu kami meraih 3 poin dulu. Kalau dapat clean sheet lagi, berarti bonus lagi buat saya, paparnya. Sementara itu, Mark Klok mengungkap kondisi usai sakit, tegaskan Persib fokus jalani 7 laga final. Klok menjelaskan bahwa konsumsi antibiotik sempat mempengaruhi kondisinya. Hal ini membuatnya tidak dalam performa terbaik. Meskipun begitu, ia tetap berusaha maksimal di lapangan. Saya pikir saya tidak main hari ini, mungkin karena kondisi tidak baik, tapi saya main 90 menit lagi, ujar Klok. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah jauh lebih baik. Hal ini menjadi kabar positif bagi Persib, apalagi tim masih menghadapi laga-laga penting ke depan. Sekarang kondisi sangat-sangat baik, tegas Klok. Berita lainnya, AFC tambah peserta ACL Elite musim depan, Persib punya kans lolos otomatis? Badan tertinggi sepak bola AFC tengah menggodok rencana untuk mengubah format kompetisi antar klub tertingginya, yaitu ACL Champions League Elite. Dalam siaran resminya, AFC berencana menambah jumlah peserta. AFC bakal menambah jumlah peserta dari 24 menjadi 32. Rencana ini datang dari rekomendasi resmi Komite Kompetisi AFC untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Komite Kompetisi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah merekomendasikan serangkaian peningkatan strategis untuk kompetisi klub utama di benua Asia, ACL Champions League Elite atau ACL Elite, yang dipimpin oleh peralihan ke format 32 tim mulai musim 2026-2027. Rencana perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen AFC untuk mempromosikan inklusivitas dan kualitas kompetisi. AFC ingin persaingan menuju fase gugurnya menjadi semakin ketat. Penambahan peserta jadi salah satu solusi yang diambil oleh AFC. Reformasi ini menggarisbawahi komitmen AFC untuk lebih mempromosikan inklusivitas dan kualitas di seluruh benua, sekaligus memperkenalkan jalur kualifikasi yang lebih ketat ke babak gugur, tulis AFC. Rinciannya, AFC tetap membagi kompetisi menjadi wilayah barat dan timur. Masing-masing wilayah akan diikuti 16 peserta. 16 tim akan bersaing memperebutkan tiket menuju babak gugur melalui sistem Swiss model. Perluasan jumlah peserta membuka harapan ada klub Liga Indonesia yang tampil di kompetisi antar klub tertinggi Asia. Berdasarkan performa saat ini, ada Persib Bandung yang berpeluang kembali jadi juara. Andai AFC memberi slot otomatis ke Liga Indonesia, Persib yang berpeluang besar jadi juara akan menandai comeback ke kasta tertinggi kompetisi antar klub Asia dalam 3 dekade terakhir. Terakhir Persib tampil di kasta tertinggi kompetisi antar klub Asia terjadi pada 1995 saat nama kompetisinya masih ACL Champions League. Persib kala itu terhenti di babak perempat final.